Salah satu hasil survei yang didapat di lapangan, sebanyak 52% remaja di Indonesia berpikir bahwa kehamilan tidak akan disebabkan dari kegiatan berhubungan seksual untuk pertama kali. Perkenalkan, nama saya Elvin Metari Marsha dengan NIM 238114110 dari Prodi Farmasi. Jadi, tema yang paling berkesan menurut saya adalah tentang aborsi. Aborsi adalah tindakan menggugurkan kandungan atau tindakan untuk mengakhiri kehamilan. Nah, aborsi ini secara umum dibagi menjadi dua, yaitu abortus spontan atau aborsi yang tidak disengaja maupun abortus provokatus atau aborsi yang disengaja. Apakah aborsi boleh dilakukan? Menurut hukum yang dianut oleh Indonesia, di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pasal 346, 347, dan 348 itu dilarang untuk melakukan aborsi. Di mana pasal 346 KUHP menyatakan bahwa seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Selanjutnya, pada pasal 347 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Dan terakhir, pada pasal 348 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Namun di pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa ada pengecualian atau larangan aborsi, di mana pasal ini dikecualikan berdasarkan kondisi medis dan kehamilan akibat pemerkosaan. Jadi, menurut saya aborsi itu tidak boleh dilakukan. Namun dengan catatan tertentu yang tertera di pasal 75 tadi yang saya jelaskan. Menurut saya, aborsi itu dapat dilakukan, namun dengan catatan tertentu, di mana itu kehamilan akibat pemerkosaan yang nantinya mungkin akan berdampak kepada anak yang dikandung maupun kepada mental si ibu. Dan dengan kondisi tertentu, misalnya anak itu cacat atau dia berada di luar rahimnya si ibu. Karena jika aborsi tidak dilakukan dengan kondisi medis, contohnya tidak dilakukan dengan dokter yang kompeten dalam bidangnya, dan tidak dilakukan dengan fasilitas yang sesuai dengan aborsi itu sendiri, dan tidak dilakukan dengan alat-alat yang standar, maka itu akan menyebabkan kondisi yang sangat berbahaya dan bahkan mematikan. Jadi teman-teman, ayo raih masa depan kita dengan menjaga masa muda kita. Karena langkah kecil yang kita ambil hari ini akan menentukan impian kita ke depan. Dan jangan membunuh orang lain, apalagi orang yang tidak bersalah akibat dari perbuatan kita sendiri.